Pernah kepikiran nggak, mesin apa sih yang paling canggih yang kita punya? Bukan mobil sport terbaru, bukan juga komputer super cepat, tapi jantung kita sendiri. Mesin ini kerja non-stop loh, 24/7, tapi sayangnya sering banget kita lupakan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas. Kenapa sih kita semua, bukan cuma yang udah berumur ya, wajib banget waspada sama yang namanya penyakit kardiovaskuler. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi penyakit kardiovaskuler itu sebenarnya bukan cuma satu penyakit aja. Ini tuh istilah payung buat sekelompok masalah yang nyerang jantung dan pembuluh darah kita. Tapi akar masalahnya seringkali sama. Pembuluh darahnya jadi sempit atau malah tersumbat. Nah, bisa bayangin kan, kalau jalur pengiriman darah ini macet, dampaknya bisa fatal banget. Kita ngomongin soal serangan jantung, stroke, wah serius deh. Sekarang kita lihat dari sisi dompet. Dan ini serius deh bikin kaget. Coba lihat data ini. Biaya yang dikeluarin BPJS Kesehatan buat nanganin penyakit jantung itu tembus 19,25 triliun rupiah. Gila kan? Angka segitu tuh jauh lebih tinggi dibandingin biaya buat kanker atau stroke. Ini nunjukin kalau masalah ini bukan cuma soal kesehatan, tapi juga beban ekonomi yang luar biasa besar buat negara kita. Oke, biar kita semua dapat gambaran lengkapnya, ini dia topik-topik yang bakal kita bahas. Pertama, kenapa ini jadi masalah besar? Terus kita bakal intip biang keladinya, namanya aterosklerosis. Lanjut, kita kenali tanda-tanda bahayanya, apa yang terjadi kalau jantung mulai melemah, dan yang paling penting nih, gimana caranya kita bisa ambil alih kendali kesehatan kita sendiri. Yuk, langsung mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih penyakit ini jadi masalah kesehatan utama? Tapi sebelum kita bahas apa yang salah, yuk kita pahami dulu cara kerja sistem ini pas lagi sehat-sehatnya. Biar kebayang ya. Simpelnya gini, jantung kita itu ibarat pompa super canggih. Nah, pembuluh darah itu kayak jaringan jalan tolnya. Tugas mereka mengirim paket berisi oksigen dan nutrisi ke seluruh penjuru tubuh, ke setiap sel, biar semuanya bisa kerja dengan baik. Jadi kebayangkan, kalau sistem pengirimannya ini aja udah bermasalah, ya seluruh kota alias tubuh kita ini bisa kacau. Nah, sekarang kita bakal kenalan sama penjahat utamanya, biang kerok di balik sebagian besar kasus penyakit kardiovaskular. Namanya aterosklerosis. Agak susah ya nyebutnya, tapi penting banget buat kita tahu. Jadi, aterosklerosis itu apa sih? Gampangnya, bayangin lagi pembuluh darah kita itu kayak pipa air di rumah. Nah, aterosklerosis itu kondisi waktu kerak atau plak. Ini isinya campuran lemak, kolesterol, dan kotoran lainnya, mulai nempel dan numpuk di dinding pipa itu. Makin lama, tumpukannya makin tebal, pipanya makin sempit. Akibatnya, aliran darah jadi nggak lancar, bisa macet total. Terus, apa dong yang bikin plak ini numpuk? Nah, ada beberapa biang keladinya. Pertama, kolesterol tinggi. Ini nih bahan baku utama buat bikin plak. Kedua, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini kayak ngasih tekanan terus-terusan ke dinding pipa, jadi gampang rusak, dan plak gampang nempel. Terus, udah pasti, gaya hidup nggak sehat, kayak merokok, mager alias males gerak, ini semua mempercepat proses kerusakannya. Dan ya, faktor keturunan atau genetik juga punya peran di sini. Nah, yang nyeremin dari aterosklerosis ini, dia tuh seringkali datang diam-diam. Kayak silent killer. Di awal-awal, gejalanya hampir nggak ada. Terus, gimana dong cara kita tahu kalau kondisi ini udah mulai bahaya? Yuk, kita pelajari bareng-bareng tanda-tandanya. Coba deh, saya mau tanya. Kalau dengar kata serangan jantung, apa yang langsung kepikiran? Pasti sebagian besar dari kita langsung mikir soal nyeri dada yang hebat, terus megangin dada kiri, kayak di film-film gitu kan, bener nggak? Tapi pertanyaannya, emang gejalanya cuma itu doang? Nah, ini dia nih yang super penting dan wajib banget kita semua tahu. Ternyata gejalanya itu bisa beda banget antara pria dan wanita. Kalau pria, gejalanya seringkali yang klasik itu nyeri dada yang hebat. Tapi kalau pada wanita, gejalanya bisa lebih halus dan gak khas. Contohnya kayak nyeri di punggung atau rahang, mual-mual, atau bahkan cuma ngerasa kayak masuk angin. Serius, tahu perbedaan ini bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Oke, selain perbedaan tadi, ada beberapa gejala umum lain yang harus kita waspadai, baik pria maupun wanita. Pertama, nyeri dada yang rasanya itu kayak ada yang nindih atau neken dada kita kuat-kuat. Terus sesak napas, padahal lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba lemes banget, keluar keringat dingin, atau ada rasa nyeri yang aneh yang menjalar ke perut, leher, punggung, atau bahu. Pokoknya jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah sepelekan sinyal-sinyal ini. Oke, jadi kalau proses aterosklerosis ini dibiarin terus-terusan dan jantung kita dipaksa kerja ekstra keras, lama-lama dia bisa capek.
Nah, kondisi ini bisa berujung pada masalah yang lebih kronis dan serius lagi, yang kita kenal sebagai gagal jantung. Penting nih buat dicatat. Gagal jantung itu bukan berarti jantung kita berhenti total. Bukan. Gagal jantung itu artinya otot jantung kita udah melemah, jadi dia nggak bisa lagi mompa darah sekuat dan seefisien dulu. Akibatnya apa? Yaitu tadi, paket oksigen dan nutrisi jadi nggak terkirim dengan baik ke seluruh tubuh. Dan kalau kita telusuri lagi penyebabnya, ujung-ujungnya balik lagi ke masalah yang udah kita bahas tadi. Penyebab nomor satunya ya penyakit jantung koroner. Terus ada hipertensi yang bikin jantung kerja rodi. Kerusakan permanen bekas serangan jantung sebelumnya. Plus kondisi lain kayak diabetes dan obesitas. Semuanya ini bareng-bareng bikin jantung kita jadi lemah. Oke, saya tahu. Setelah dengar semua tadi, mungkin kedengarannya serem banget ya. Tapi tenang dulu. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bagian yang paling ngasih harapan. Karena kabar baiknya adalah kita tuh punya kekuatan buat ngendaliin ini semua. Kita bisa ambil langkah nyata buat jaga kesehatan jantung kita. Secara umum, ada 3 pilar utama dalam penanganannya, anggap aja kayak bangunan. Pilar pertama, ini fondasinya, yang paling dasar dan paling kuat. Perubahan gaya hidup, ini wajib. Pilar kedua, kalau fondasinya butuh dukungan, ada terapi obat dari dokter. Ini buat bantu ngontrol kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Nah, pilar ketiga, kalau emang udah darurat, baru ada intervensi medis, misalnya pasang ring atau operasi bypass. Tapi kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya nggak? Nah, kuncinya ada di sini, di pencegahan. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita semua lakuin mulai hari ini. Jaga makan, pilih yang lebih sehat, bergerak. Nggak usah yang berat-berat, jalan kaki 30 menit setiap hari aja udah ngefek banget. Berhenti merokok, ini harga mati, nggak bisa ditawar. Terus jangan lupa rutin cek tekanan darah dan kolesterol. Dan yang terakhir, kelola stres. Jadi intinya cuma satu, dan ini dia. Pada akhirnya, remote control buat kesehatan jantung kita itu ada di tangan kita sendiri lewat pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Mau makan apa hari ini, mau naik tangga atau lift, semuanya itu berarti. Gaya hidup sehat itu bukan sekedar pilihan, tapi ini adalah investasi jangka panjang yang paling berharga buat diri kita. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat hari ini. Apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil untuk mulai merawat mesin paling luar biasa yang Anda punya? Mungkin cuma ganti minuman manis dengan air putih, atau jalan kaki sebentar sore ini. Apapun itu, mulailah, karena pilihan ada di tangan Anda.